Halo guys, jumpa lagi dengan Om Andri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat selalu. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang bagaimana cara membuat saklar pemindah daya otomatis dari PLN ke genset saat PLN mati. Karena saklar pemindah daya otomatis harus dipasangkan dengan genset yang sudah auto choke. Artinya saat genset di start langsung hidup tanpa harus geser-geser switch choke. Sementara genset yang ada saat ini belum auto choke. Maka di video kali ini Om Andri akan menjelaskan bagaimana cara membuat genset yang belum auto choke menjadi auto choke, serta bagaimana cara menyambungkan perintah start dan stop genset dari box panel ke genset. Nah, bagaimana Om Andri melakukan itu semua? Mari saksikan video ini sampai tuntas. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe video ini dan share ke teman-teman lainnya yang memerlukannya. Oke, selamat menyaksikan. Nah, inilah genset yang akan kita rubah menjadi auto check. Genset StarCAC tipe GFH 7900E dengan maksimum power 3300 watt. Nah, mari kita lakukan pembongkaran panel. Nah, setelah panel genset kita bongkar, kemudian kunci kontaknya kita copot, dari situ kita bisa tahu kabel-kabel apa saja yang terhubung dengan perintah off, on, dan starter. Setelah kunci kontak kita copot dari panel, kemudian kita amatin soket kabelnya, ternyata cuma ada 4 kabel yang terhubung dengan panel atau kunci kontak, yaitu kabel warna hijau dengan warna hitam dan kabel warna putih juga dengan warna hitam. Setelah kita amati lebih lanjut, ternyata pada saat posisi off, kabel pasangan hitam dan putih akan tersambung, sementara kabel hijau dan hitam akan terbuka. Pada saat posisi on, kabel warna putih dan warna hitam dalam posisi terbuka, sementara kabel warna hijau dan hitam masih terbuka. Pada saat starter, kabel warna hijau dan hitam tersambung, sementara kabel warna putih dan hitam terbuka. Ini mengindikasikan atau menunjukkan bahwa kabel warna hijau dan hitam itu berfungsi sebagai saluran starter, sedangkan kabel warna putih dan hitam itu sebagai saluran stop. Jadi dari 4 kabel itulah kita tarik keluar ke panel box. 4 kabel itulah yang akan mengontrol genset, starter maupun stop. Agar saluran kontrol genset dari panel box ke genset itu tidak mati, tidak tersambung mati, maka kita buatkan soket. Jadi sewaktu-waktu kalau gensetnya mau dipindahkan, nggak copot soket, tidak perlu lagi bongkar-bongkar panel. Jadi lebih praktis dan lebih aman. Nah, ini soket saluran kontrol genset yang berasal dari panel. Jadi tinggal dipasangkan nanti pada saat penempatan genset. Selanjutnya adalah bagaimana menyambungkan central lock di gensetnya. Nah, mari ikutin langkah berikutnya. Sebelumnya central lock sudah dipasangin fer dan kawat pengait sedemikian rupa. Sudah dipasangi siku untuk penempatan posisi di bodi genset. Sebelum memasang kabel central lock ke kabel-kabel yang ada di mesin genset, maka kita harus menempatkan central lock sedemikian rupa. Central lock ini dibuat tujuannya adalah untuk bisa menggantikan fungsi tangan menggeser switch choke
yang ada di karburator genset. Sebab prinsip genset yang belum auto choke, pada saat ingin di start, choke-nya harus dalam keadaan tertutup. Begitu dia mulai hidup, baru choke-nya terbuka. Artinya ada gerak tutup dan gerak buka. Fungsi central lock ini adalah saat start, dia menarik tuas switch choke. Pada saat sudah hidup, dia melepaskannya kembali. Jadi penempatan central lock sedemikian rupa, kawat yang dibuat panjang tadi itu dimaksudkan bisa menjangkau switch choke. Pada pemasangan kawat pengait ke choke, switch choke-nya harus dilepas. Kemudian ada besi kecil yang berfungsi untuk memegang choke, itu juga dilepas, sehingga gerak buka tutup itu tidak keras karena besi kecil itu. Nah, perhatikan video berikut ini. Bagaimana cara saya memasang central lock sedemikian rupa ke choke. Gerak central lock harus pas dengan gerak choke. Kalau dia mundur penuh, maka kipas choke juga tertutup penuh. Atau kalau misalnya gerak choke itu melepas, maka kipas choke juga dalam keadaan terbuka penuh. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa agar fungsi central lock sebagai penggerak choke dapat bekerja maksimal sebagaimana mestinya. Setelah central lock terpasang dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah memasang kabel central lock ke kontrol dinamo. Kabel api di central lock disambungkan ke kabel api dinamo starter, tetapi kabel negatif central lock tidak digabung ke negatif saluran, tetapi disambungkan ke bodi dinamo starter. Demikian rupa, dan pemasangan kabel central lock juga sudah kita pasang sedemikian rupa, maka tutup saringan hawa sudah bisa kita pasangkan kembali. Jika pemasangan kabel saluran kontrol genset dan central lock sudah kita lakukan dengan baik dan benar, maka langkah selanjutnya adalah menguji apakah benar kontrol genset dari panel bisa menghidupkan genset secara otomatis langsung hidup tanpa harus menggeser-geser choke-nya lagi. Agar tombol kontrol genset di panel dapat berfungsi, maka kunci kontak di genset harus dalam posisi on. Nah, sekarang mari kita tekan tombol start di panel box. Demikianlah dari Om Andri tentang cara membuat saklar pemindah daya otomatis dari PL ke genset, serta tentang cara merubah genset yang belum auto choke menjadi auto choke, serta cara menyambung kabel perintah start dan stop genset dari box panel ke genset. Jika berkenan dengan video saya ini, mohon di-subscribe dan di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkannya. Oke, sampai ketemu lagi di video